adik-adik. Selamat pagi. Bertemu kembali di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini bersama Kak Tabita dan Kak Jojo. Adik-adik, mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Kita akan pujikan mengasihi lebih sungguh. Adik-adik ikut menyembah bersama ya. Mengasihi lebih sungguh. 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 Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan kami untuk beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati pujian penyembahan kami sehingga layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik masih semangat kan? Masih dong. Sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita pujikan Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih
kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Katakan bagaimana ya? Bagaimana Aku harus mengatakannya, perasaanku yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu Apa? kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu Lihat apa? kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita telah belajar saling mengasihi dengan kasih Tuhan. Kalau kita sudah sama-sama saling mengasihi, maka kita semua akan selalu hidup dengan happy ya ya ya. Betul sekali. Mari kita pujikan happy ya ya ya. Woo. Kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Amin. Adik-adik semua yang ada di rumah tidak boleh diam. Semua harus menyanyi. Hey. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi dong. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Stop, adik-adik di rumah, semuanya harus lebih semangat lagi ya. Kita menyanyikan happy ya ya itu harus selalu happy, harus bersuka cita. Semuanya yang di rumah, ayo jangan ada yang diam. Kita pujikan lagu ini sekali lagi dari awal, yuk. Woo. Semuanya harus ikut berjoget. Katakan Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Katakan lagi yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Semuanya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku. Lagi, kita main drumnya saja yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Semuanya nyanyi ya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Semuanya yuk.
happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Lagi. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Semua teman-teman kita di rumah pasti semuanya sudah happy ya. Happy dalam kehidupannya setiap hari. Oke teman-teman semuanya. Kita semua yang happy pasti selalu dikaruniai dengan Tuhan dengan sebuah kasih yang sangat luar biasa. Betul ya Kak Tabita ya? Betul sekali. Kak. Mari kita selalu belajar bersama-sama mengenai kasih ini. Mari kita belajar dengan Tuhan Yesus. Tuhan ajarilah kami tentang kasih-Mu Tuhan. Dengan satu pujian yang sangat luar biasa. Yakni kasih pasti lemah lembut. Mari semua adik-adik yang ada di rumah. Kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kita antarkan satu pujian ini dengan sepenuh hati. Katakan kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, katakan sekali lagi, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Amin. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Mari kita semuanya katakan ajarilah. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudu tiada batasnya. Kita pujikan dari awal, katakan kasih pasti lemah lembut. Katakan dengan sepenuh hatimu. Kasih pasti lemah lembut. Amin. Kasih pasti memaafkan. Katakan kasih. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu ya Tuhan. Katakan ajarilah kami ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajari kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Oh, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudu tiada batas. Mari sekali lagi belajar bersama-sama. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Amin Tuhan Yesus. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajari kami. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Kasih-Mu kudus tiada batas Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Sekali lagi katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Mari semuanya ada di rumah kita sembah nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Adik-adik yang ada di rumah semuanya katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebut nama Tuhan Yesus. Semuanya yang ada di rumah tidak boleh ada yang diam. Gunakan hatimu, gunakan mulutmu teman-teman, adik-adik semua yang ada di rumah. Mari saat ini beberapa saat kita memuji memuliakan nama Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Semuanya katakan haleluya. Haleluya. Dengan sepenuh hatimu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Mari kita pujikan lagu ini dengan sepenuh hati. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajari kami Tuhan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Mari sama-sama kita pujikan lagi. Ajari kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini. Semuanya yang ada di rumah jangan ada yang diam. Pujikan lagu ini dengan sepenuh hatimu. Belajar sama Tuhan. Tuhan ajari kami untuk saling mengasihi. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Sekali lagi dengan sepenuh hatimu katakan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Lagi katakan ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajari kami Tuhan. Ajarilah kami. Supaya ada di rumah pujikan dengan sepenuh hatimu. Keluarkan suaramu. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Kasih-Mu kudus tiada batas Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Sekali lagi katakan kasih-Mu kudus tiada batas. Kasih-Mu Kudus tiada batasnya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalian semuanya luar biasa. Tuhan Yesus bangga dengan anak-anaknya yang selalu memfokuskan hati mereka kepada Tuhan Yesus. Mari kita semua berdoa, kita fokuskan hati kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Semuanya ikuti Kak Jojo berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami semua kesempatan untuk tetap bisa melakukan ibadah sekolah minggu di hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong memberkati kami semua melalui firman
firman yang akan yang akan dibawakan oleh hambamu. oleh hambamu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami siap Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Salam adik-adik Peniel Kids yang terkasih. Berjumpa lagi dalam acara Peniel Kids GSCA Peniel. Apa kabar adik-adik? Tanda harap kalian semua bersukacita pagi hari ini, bersemangat untuk mengikuti firman Tuhan. Nah adik-adik silakan mengambil tempat duduk yang nyaman, boleh duduk di bawah, boleh duduk di kursi, terserah ya, asal adik-adik nyaman mendengarkan firman Tuhan. Tapi jangan ngemil ya. Ayo kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ayo lipat tangan dan tutup mata. Kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan penuh hormat dan konsentrasi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah mendengar puji-pujian dan bersama-sama mengagungkan nama-Mu. Saat ini kami rindu mendengar suara-Mu. Kiranya Bapa, kami mohon biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini boleh menyegarkan jiwa adik-adik di rumah, boleh memberikan pengertian yang baru. Mari Tuhan memimpin penyampaian firman Tuhan dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan, firman Tuhan ini mendewasakan iman adik-adik di rumah dan juga semua yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang seorang tokoh Alkitab yang begitu luar biasa. Dia seorang pejabat pemerintah, tapi dia begitu mengasihi Allah. Dan dia melakukan hal yang luar biasa, mengasihi Allah dengan tindakan, dengan perbuatan nyata. Hari ini kita akan belajar mengenai Nehemia dan apa yang dilakukan Nehemia. Nah, kita akan melihat tayangan cerita kartun ya, adik-adik simak, adik-adik perhatikan tayangan ini dan pasti adik-adik nanti akan senang. Yuk kita ikuti. Tembok-tembok didirikan. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Hmm. 嗯。 Oh. 嗯。 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 嗯。
Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. "Ini pekerjaan berat," katanya pada bangsanya. "Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini." Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah mengikuti ya ceritanya? Bagus bukan? Pasti adik-adik senang ya? Nah, bagaimana ceritanya? Nehemia seorang yang sangat luar biasa ya. Nehemia adalah seorang pejabat juru minuman raja. Dia adalah juru minuman raja Artasasta. Namun demikian, dia meninggalkan semuanya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Karena apa adik-adik? Karena kasihnya kepada Tuhan. Dia mencintai Tuhan.
Dan dia mewujudkan kasihnya itu dengan jalan membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh. Nah, kita akan belajar mengenai Nehemia lebih jauh ya. Nehemia, walaupun dia seorang pejabat tinggi kerajaan, dia mau meninggalkan jabatannya untuk kembali ke Yerusalem, membangun kembali tembok bait suci yang telah roboh. Itu adalah karena rasa cintanya, rasa hormatnya, dan rasa takut akan Allah, sehingga dia rela mempertaruhkan jabatannya, mempertaruhkan hartanya, waktunya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu suatu contoh yang luar biasa ya adik-adik. Nah, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus saat ini, Tuhan mau juga kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa ada ayat yang mengatakan ya, di dalam Ulangan, di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5, di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan, itu perintah Tuhan. Karena itu adik-adik, kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ditebus dengan darahnya yang mahal, darah yang maha kudus, tentu kita harus juga memberikan respon, memberikan ucapan syukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita bisa juga loh mengasihi Tuhan dengan tindakan. Ayo, apa contohnya? Adik-adik, apa contohnya? Kalau kita mengasihi Tuhan dengan tindakan, di dalam hati kita sering berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Itu betul, itu tidak salah, itu luar biasa. Tapi kita juga harus mewujudkan di dalam perbuatan. Nah, adik-adik bisa memberikan contoh, memberikan bukti nyata dari kasih kita kepada Tuhan, yaitu bagaimana contohnya. Nah, di gereja kita ada program gemar. Nah, sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan, setiap hari kita harus bergemar ya adik-adik, membaca Alkitab. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Jadi waktu kita bangun pagi, yang kita pikirkan pertama adalah Tuhan, karena Dia yang kita kasihi. Nah, setelah gosok gigi, setelah mandi, gosok gigi, kita bergemar dulu ya adik-adik, supaya Tuhan berbahagia, supaya Tuhan bersuka cita, karena kita mengutamakan Tuhan. Ya, karena dengan kita membaca Alkitab, kita mengetahui firman Tuhan, mengetahui perintah Tuhan, mengetahui ketetapan Tuhan. Lalu apalagi adik-adik? Buktinya kalau kita mengasihi Tuhan. Nah, kita mengikuti ibadah sekolah minggu ya adik-adik, seperti saat ini. Saat ini kita mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun online ya. Itu adalah wujud cinta kasih kita kepada Tuhan ya. Ini wujud cinta kasih kita kepada Tuhan, karena dengan mengikuti sekolah minggu kita memberikan respon
firman Tuhan. Apalagi saat ini adik-adik mendengarkan firman Tuhan ya. Perhatian ya, wah luar biasa. Tentu Tuhan merasa bersuka kalau adik-adik semua konsentrasi dengan penuh perhatian memperhatikan firman. Nah, adik-adik juga yang ketiga, kita bisa memberikan perwujudan cinta kasih kita kepada Tuhan dengan kita hormat dan takut kepada orang tua kita. Itu adalah salah satu wujud hormat dan takut kita kepada Tuhan, karena orang tua kita adalah wakil Tuhan di dunia ini. Ya adik-adik, yang keempat, bagaimana kita mewujudkan cinta kasih kepada Tuhan adalah dengan cara kita mengasihi saudara kita, teman kita, ya, teman-teman di gereja atau teman-teman di sekolah. Nah, itu juga adalah salah satu contoh wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan lebih jauh lagi adik-adik, kalau adik-adik ingin meniru seperti Nehemia, dia yang melakukan begitu total, memberikan semuanya untuk Tuhan, baik itu juga hartanya, ya persembahkan untuk membangun tembok. Adik-adik walaupun masih kecil bisa juga loh mengasihi Tuhan dengan hartanya, harta adik-adik ya. Contohnya kalau kita diberi orang tua kita uang saku, kita bisa menyisihkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk apa adik-adik? Untuk menopang pekerjaan Tuhan di gereja di mana kita beribadah ya adik-adik, sehingga semua kegiatan yang ada di gereja kita bisa ditopang melalui persembahan adik-adik. Walaupun kecil, Tuhan tidak memandang besar kecilnya ya adik-adik. Tuhan memandang hati kita yang rela untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik juga bisa melakukan memberikan wujud cinta kasih kepada Tuhan itu dengan cara mendoakan teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang belum mendengar berita Injil. Kita bisa mendoakan mereka ya, supaya Tuhan juga berbelas kasihan kepada mereka, sehingga suatu saat hati mereka terbuka dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka juga. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang, kita juga harus mengasihi semua orang agar mereka juga semua diselamatkan dan masuk ke surga ya adik-adik. Nah, adik-adik, begitu luar biasa ya Nehemia, dan saya percaya adik-adik di sini semua, baik Peniel Kids maupun adik-adik dimanapun berada, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita semua dengan senang hati dan dengan semangat akan mewujudkan cinta kasih kepada Tuhan di dalam tindakan ya. Masih banyak lagi adik-adik. Nanti kalau adik-adik semakin besar, tentu adik-adik tetap berdoa kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya lakukan supaya Tuhan senang, karena saya mengasihi Tuhan, saya ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nanti Tuhan pasti akan menunjukkan ya adik-adik. Nah, bisa minta bimbingan orang tua, mama, papa ya, guru sekolah minggu, pasti nanti akan banyak diarahkan kepada hal-hal yang baik dan benar. Tentu di gereja, di dalam rumah, dari orang tua kita akan mendapatkan pimpinan melalui firman Tuhan. Ya adik-adik, kakak harap adik-adik semua tetap bersemangat memberikan yang terbaik kepada Tuhan ya. Jangan lupa senantiasa membaca Alkitab, berdoa ya, mengasihi sesama, menghormati orang tua. Nah, itu adalah beberapa wujud
mengasihi Tuhan di dalam perbuatan. Nah, adik-adik, demikian ya firman Tuhan kali ini. Biarlah melalui contoh Nehemia ini dan apa yang dilakukannya, adik-adik bisa mendapat ide, mendapatkan pimpinan untuk melakukan sesuatu yang berharga dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini, di mana Tuhan mengajarkan tentang Nehemia yang begitu luar biasa, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatannya dan segenap apa yang dimilikinya dipersembahkan untuk Tuhan. Tolong kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami mau Tuhan memimpin kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bisa melakukan tindakan nyata. Kami bisa patuh kepada orang tua, rajin membaca firman Tuhan, rajin beribadah sekolah minggu. Kami mendoakan teman-teman kami bermurah hati kepada sesama kami bisa memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kami, dan masih banyak lagi. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau Tuhan, kami mengasihi Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Mohon pimpinan-Mu Tuhan, supaya kami tetap setia dan tetap mengasihi Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Berkati Tuhan orang tua kami, berkati gembala kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati kakak-kakak yang sudah melayani dalam ibadah online ini. Dan kami percaya semua apa yang kami lakukan ini semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai wujud cinta kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini kiranya firman Tuhan ini tetap diingat sampai selamanya. Selamat berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa sekali ya kata Vita firmannya. Sangat memberkati. Adik-adik semuanya yang ada di rumah pasti sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Katakan amin yuk. Amin. Oke teman-teman, untuk mengaminkan firman Tuhan tadi, kita akan angkat satu pujian. Kalau kita semuanya sudah saling mengasihi, kalau kita sudah belajar tentang kasih, kita akan menjadi anak-anak Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan, Laskar Kristus. Mari kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda,
pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Katakan saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak, hey. Saya laskar Kristus, siap gerak, hey. Saya bukan menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kuncikan dari awal. Semuanya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Katakan laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak, hey. Saya laskar Kristus, siap gerak, hey. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Haleluya. Luar biasa. Sampai jumpa lagi adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa sekali bukan? Bagaimana ibadah sekolah minggunya pada hari ini? Kalian terberkati? Pastinya ya. Kalau kalian terberkati teman-teman, marilah kita jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu yang ada. Meskipun lewat YouTube ini ya, caranya kalian bisa subscribe dulu channelnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang. Jangan lupa, kita juga harus membagikan berkat kepada teman-teman yang lain sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, share ya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih banyak. Selamat liburan.